Mengejutkan. Hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Ariel anak Ridwan Kamil. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Atalia bereaksi usai warganet yakini Ariel masih hidup. Katanya, kita tak pernah tahu dosa siapa nembus langit. Balasan Atalia Praratya, istri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, saat merespon netizen yang mengatakan jika putra sulungnya, Ariel diyakini masih hidup. Atalia Praratya belum berhenti melepas rasa rindunya pada sang putra. Ariel usai dinyatakan tenggelam di Sungai Are, Bern, Swiss sejak Kamis, tanggal 26 Mei tahun 2022 lalu. Setelah peristiwa itu, hingga kini banyak netizen yang tetap meyakini atas keajaiban jika Ariel masih hidup. Netizen bilang Ariel masih hidup, begini respons Atalia istri Ridwan Kamil. Awalnya Atalia merespons komentar salah seorang netizen yang mengatakan jika Ariel masih hidup. Hal itu terungkap saat Atalia mengunggah postingan terbaru di akun Instagramnya. Dalam caption unggahannya, Atalia menuliskan jika Ariel merupakan sosok yang baik terhadap sesama. Hal itu terlihat pada komunitas kemanusiaan, Jabar Bergerak Zilenial yang dibangun Ariel semasa hidupnya. Kita tidak pernah tahu doa siapa yang mampu untuk menembus langit. Bisa jadi dari orang yang kamu bantu di dalam gelapnya malam atau yang kamu beri secara terang-terangan maupun diam-diam, ujar Atalia. Sebagai informasi, Ariel adalah pendiri Jabar Bergerak Zilenial, organisasi yang mewadahi kepedulian anak-anak muda Jabar untuk mengabdi pada masyarakat dalam bidang kemanusiaan dan pendidikan. Dari Ariel kita belajar untuk tidak berhenti melakukan kebaikan dimanapun berada. Dan kebaikan itu akan kembali kepada kita dengan cara dan bentuk yang tidak kita sangka. Mari lanjutkan mimpi-mimpi Ariel untuk terus berjuang bagi kemanusiaan. Ada salah seorang netizen yang memberikan komentar pada postingan Atalia, ia meyakini jika Ariel masih hidup. Menanggapi komentar dari salah seorang netizen, Atalia Praratya lantas memberikan balasan. Atalia mengaku masih berharap besar jika Ariel masih hidup. Semoga ya Allah, kata Atalia yang kerap disapa ibu cinta ini. Lebih lanjut, Atalia berharap jika memang benar Ariel masih hidup, semoga putra sulungnya ini diberi segala kecukupan dimanapun ia berada. Semoga diberikan penjagaan, perlindungan dan kecukupan atas segala sesuatu dimanapun berada, pungkas Atalia. Komentar Atalia ini menjadi sorotan bagi netizen lainnya. Banyak warganet yang turut mengaminkan sekiranya harapan ini benar adanya. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Jasad Ariel di Sungai Are segera ditemukan, ini penjelasan kepolisian Bern. Pihak Kepolisian Maritim Kota Bern, Swiss terus mencari keberadaan jasad anak Ridwan Kamil yang hanyut terseret arus di Sungai Are, Swiss. Diketahui, saat ini ternyata debit air di Sungai Are pun akan ikut bertambah saat musim panas di Swiss datang. Dengan adanya perubahan dinamika tersebut, maka kedepannya diharapkan mampu mempermudah proses pencarian Ariel. Seluruh masyarakat Indonesia juga diminta untuk tidak lupa terus-menerus memanjatkan doanya agar keberadaan Ariel segera ditemukan. Peningkatan dinamika di Sungai Are ini diharapkan akan berkontribusi positif dalam proses pencarian, jelas KBRI Bern. Akan tetapi nantinya proses pencarian Ariel juga disebut masih akan mengalami kendala. Kendala yang dimaksud adalah adanya hujan serta badai yang diperkirakan melanda kota Bern dan sekitarnya. Sementara itu, sebelumnya Kepala Basarnas Marsikal Masya TNI Henry Alfian mempertanyakan metode pencarian yang dilakukan oleh tim SAR Swiss untuk mencari keberadaan Ariel. Menurutnya, teknologi pencarian tim SAR Swiss dinilai masih terlalu manual sehingga akan sangat sulit menemukan korban yang hanyut atau tenggelam di sungai. Dengan metode dan teknologi yang dipakai tim SAR Swiss, Henry tak merasa heran apabila memang putra sulung Ridwan Kamil justru sulit ditemukan. Kalau masalah kok sampai sekarang belum bisa Ariel ditemukan, perlu diingat, air yang deras itu adalah hasil dari lelehan atau cairan gletser, kata Henry. Sehingga menjelang musim panas, itu lelehan semakin kuat, ucapnya menambahkan. Namun, jernih yang ada di sungai tersebut dikarenakan lelehan salju yang pada akhirnya tidak tampak terlalu bening. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Ada monster penunggu, berikut misteri di balik Sungai Are lokasi Ariel hanyut yang jadi sorotan. Ariel hanyut setelah dirinya bersama adik dan beberapa rekannya berenang di Sungai Are, Bern, Swiss. Tragedi tenggelamnya Ariel di Sungai Are, Bern, Swiss menjadi perbincangan banyak orang, di Indonesia bahkan di luar negeri.
Hingga kini Eril belum juga ditemukan oleh SAR maupun pihak setempat. Meski begitu, pihak keluarga Ridwan Kamil telah mengumumkan jika Eril dinyatakan meninggal dunia. Di sisi lain, kini menjadi sorotan adalah Sungai Are. Meski dipuji karena keindahannya, Sungai Are menyimpan misteri di balik sungai yang sebening kristal itu. Salah satunya adalah mitos mengenai monster penunggu yang ada di dalam Sungai Are tersebut. Dilansir dari channel YouTube Pekam, Sungai Are memiliki panjang kurang lebih 288 km melintasi banyak desa dan wilayah di Swiss. Are memiliki pesona dan keindahan yang mampu menghipnotis banyak orang mulai dari warga lokal hingga turis. Warna biru toska dan kebersihannya membuat Sungai Are memiliki daya pikatnya tersendiri bagi yang melihatnya. Namun, siapa sangka di balik semua itu ada beberapa fakta yang membuat bulu kuduk menjadi merinding. Di antaranya adalah mitos adanya monster penunggu yang dipercayai oleh penduduk sekitar. Diketahui monster tersebut disebut memiliki mulut yang besar, gigi tajam, mata yang jahat, serta mengeluarkan suara siulan yang menakutkan. Mitos terkait adanya monster penunggu tersebut rupanya sudah santer sejak tahun 1500 Masehi. Bukan satu-satunya yang hanyut, rupanya setiap tahun Sungai Are memakan korban mencapai 15-20 orang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Mulaiman Hadad selaku Duta Besar Indonesia untuk Swiss melalui konferensi pers. Tidak hanya itu, berdasarkan informasi tim SAR yang sudah melakukan penjagaan selama puluhan tahun, rupanya para korban yang hilang di Sungai Are hampir 100% ditemukan saat sudah 3 minggu. Selain itu, ada beberapa pantangan yang tidak harus dilakukan untuk orang-orang yang akan berenang di Sungai Are. Setiap harinya selama 7 hari, sang gubernur Jawa Barat itu berusaha menemukan Eril dengan berjalan kaki sepanjang 5-8 km menyusuri Sungai Are. Sesuai syariatnya kami berikhtiar saya setiap hari selama 7 hari jalan kaki 5-8 km menyusuri sungai itu berharap bisa segera bertemu, ujar Ridwan Kamil. Ridwan Kamil juga menjelaskan bahwa menurut hukum yang berlaku di Swiss, pencarian intensif hanya bisa dilakukan selama 1 minggu. Selebihnya, hanya dilakukan pencarian rutin setiap harinya dengan batas hukum maksimal 1 tahun. Standar hukum di negara itu adalah 7 hari pencarian intensif. Setelah itu pencarian rutin untuk status hari ini. Status hukumnya itu 1 tahun baru dinyatakan sudah tidak eksis meninggal lagi atau gimana, jelasnya. Mempertimbangkan hal itu, pihak Ridwan Kamil akhirnya menyatakan bahwa Eril meninggal dunia tepat 7 hari upaya pencarian intensif yaitu pada Jumat, tanggal 3 Juni tahun 2022. Kendati demikian, Ridwan Kamil menegaskan bahwa pencarian jasad Eril akan tetap dilakukan, meskipun ia dan keluarga sudah kembali ke Indonesia. Jadi kesimpulannya, walaupun kita sudah melakukan seperti ini, proses ikhtiar pencarian itu akan tetap kami lakukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan, putusnya. Sementara itu, Ridwan Kamil terlihat sudah kembali menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Barat.